Selamat datang kembali. Kita langsung saja ya. Kita mau gali lebih dalam. Satu bab spesifik dari materi bacaan Anda. Ini dari Al Ries dan Jack Trout. Bab 11, Hukum Perspektif. Misi kita kali ini, simple aja. Kenapa sih dalam pemasaran yang kelihatannya bagus di awal, dalam jangka pendek, sering banget malah jadi masalah di jangka panjang? Betul sekali. Bab ini penting banget mengingatkan kita untuk nggak cuma lihat hasil yang yang kelihatan sekarang aja. Karena seringkali, dan ini ironisnya, efek jangka panjangnya itu bisa jadi kebalikan total dari efek awalnya. Mari kita coba bedah ya. Oke, siap. Mari kita bongkar nih. Konsep intinya, sumber Anda pakai analogi alkohol ya. Yang katanya awalnya terasa kayak stimulan gitu. Iya, betul. Karena kan menekan inhibisi. Ya, jadi orang merasa lebih lepas, kayak stimulan. Padahal secara kimiawinya, alkohol itu depresan. Nah itu dia. Gimana tuh analogi itu kalau kita tarik ke pemasaran? Kena banget analoginya. Banyak taktik pemasaran polanya mirip. Contoh paling gampang ya program diskon atau obral besar-besaran. Jangka pendeknya, wah jelas penjualan naik, grafik bagus. Siapa sih yang nggak suka lihat angka naik? Iya dong, pasti seneng. Tapi, nah ini dia, jangka panjangnya gimana? Ini bisa mendidik konsumen loh, mereka jadi terbiasa nunggu obral. Lama-lama mikir, wah harga normalnya kok mahal banget ya. Ujung-ujungnya, bisnisnya jadi tergantung banget sama diskon. Sampai ketergantungan gitu ya? Separah apa dampaknya? Fatal. Sumber anak kasih contoh, Siemens, itu perusahaan furnitur besar, bisa bangkrut gara-gara terus-terusan obral. Waduh, bangkrut cuma karena obral. Kok bisa ya? Apa cuma karena persepsi harga konsumen? Nggak cuma itu, margin keuntungan pasti kegerus terus kan kalau obral melulu. Terus, bikin kondisi finansial jadi nggak stabil. Pendapatan naik turun tergantung kapan ada obral. Fokusnya jadi geser bukan bangun merek jangka panjang, tapi ngejar angka sesaat aja. Bahkan disebut juga program rabat otomotif. Itu katanya pas ada rabat, penjualannya malah turun 5 tahun berturut-turut. Jadi jelas bukan solusi jangka panjang. Oke, jadi diskon itu emang kayak pedang bermata dua ya? Berarti kupon juga mirip-mirip gitu dong? Perangkap yang sama? Mirip banget polanya. Kupon itu mungkin bisa nahan penjualan biar nggak anjlok dalam waktu deket. Tapi kalau bukti buat naikin penjualan jangka panjang secara berkelanjutan, itu lemah banget. Sama aja kayak diskon ngajarin konsumen nunggu penawaran. Jadi kayak kecanduan gitu ya, baik konsumen maupun perusahaannya? Betul, sumbernya malah bilang kupon itu kayak obat candu buat perusahaan. Susah banget berhentinya. Kenapa ya takut sakaunya itu, takut penjualannya langsung drop kalau kuponnya di-stop. Ini beda banget sama katakanlah Walmart ya, yang konsisten dengan harga rendah setiap hari. Mereka lebih kuat jangka panjangnya. Menarik. Jadi candu harga murah ini bisa macam-macam bentuknya. Nah, ini nih bagian yang saya penasaran banget. Gimana kalau merek yang udah sukses, terus coba diperluas gitu? Kayak bikin produk lain di bawah nama yang sama. Sumber Anda kan bahas perluasan lini produk atau line extension juga tuh. Gimana hukum perspektif melihat ini? Nah, ini titik krusial lain. Godaan besar ini, perluasan lini produk. Contoh klasiknya di industri bir. Miller High Life dulu sukses banget, terus mereka keluarin Miller Lite. Efek jangka pendeknya, Gimana tuh? Pasti bagus dong awalnya. fantastis. Penjualan High Life yang merek induknya itu naik 3 kali lipat dalam 5 tahun. Kelihatan sukses banget kan? Tapi, Tapi, ada jangka panjangnya lagi ya. Gimana kelanjutannya Miller High Life setelah itu? Apa Miller Lite ikut bantu terus? justru sebaliknya. Ini yang menarik. Setelah puncak itu, penjualan Miller High Life malah turun terus. 13 tahun berturut-turut. Dan polanya sama. Michelob keluarin Michelob Light, penjualan Michelob induk turun. Coors dengan Coors Light, Budweiser dengan Bud Light. Padahal waktu itu pasar bir light cuma sekitar 31% loh. Oh, jadi si anak produk baru malah makan induknya gitu ya kasarnya? Bisa dibilang gitu. Intinya perluasan lini ini walaupun kelihatannya logis ya buat nambah segmen pasar baru, seringkali malah bikin identitas merek utamanya jadi kabur di mata konsumen. Jadi pelan-pelan pangsa pasarnya malah kegerus. Dan ini nggak cuma bir. Ada contoh lain kayak pakaian Coca-Cola, sempat heboh terus hilang. Atau Donald Trump yang namanya ditempel di mana-mana, sukses sesaat terus diikuti masalah finansial. Wah, jadi fokus merek itu penting banget ya kayaknya ya. Terlalu melebar malah bisa bahaya.
Oke, jadi apa nih artinya buat Anda semua yang lagi dengerin? Intinya, jangan sampai kita silau sama angka-angka jangka pendek aja ya. Laporan kuartalan bagus, tapi Bener. Hukum perspektif ini intinya ngingetin kita butuh sabar dan visi jangka panjang. Efek sesungguhnya dari apa yang kita lakukan di pemasaran itu seringkali baru kelihatan jelas nanti. Dan bisa jadi, yaitu tadi, beda banget sama hasil awalnya. Jangan kejebak sama euforia sesaat. Oke. Nah, sebagai penutup, ini ada pertanyaan nih buat Anda renungkan sendiri. Coba dipikirin, strategi pemasaran atau mungkin tren bisnis apa yang sekarang lagi populer banget, kelihatan sukses banget saat ini. Tapi kalau kita pakai kacamata hukum perspektif ini, ada nggak ya kemungkinan, walau kecil, strategi itu sebenarnya nyimpen bom waktu buat jangka panjang? Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.